warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah minati syifa wa sahha was-salama wal-afiyah wal-barakah was-sa'adah bin arain wal-maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i aqaribina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila rahmahum Haji Abdul Rasyid marhum Ustaz Haji Zainuddin Abdullah marhum Ustaz Haji Sanwani marhum Ustaz Haji Nurul Siddiq marhum Ustaz Haji Abdul Razak Haidir marhum Haji Bahru Asadi marhum Ustaz Mu'ana marhum Ustaz Haji Muhammad Siddiq marhum Bu Adiyah marhum Haji Sabina marhum Haji Azhari almarhum Haji Muhammad almarhum Ustaz Muhammad Hafiz almarhum Haji Muhammad Ali almarhum Mahayah almarhum Muhammad Yasin almarhum Ustaz Haji Jamaluddin almarhum Abdul Razak wa usulihim wa abdurrahim wa bihaniniya wa bikulatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minha ma la yulazimuka kal masaibi wal amradi wal faqati faharamun 'alaika an tatabarrama bi syai'in min dzalika aw tajza'a indahu wa inna kullun laka an tarda wa taslam fa in lam tastati fa tasbir wa tahtasib. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uqbulullaha ta'ala birridha fa in lam tastati faqis sabri ala ma takrahu khairun kathirun. Al-Mukarram Ustaz biasa Ustaz Sabudin, Ustaz Haji Syahrawandi, Ustaz Haji Rusli Nurdin, Bapak Haji Syahra, Ustaz Mahfud, juga orang tua kita Bapak Haji Ahmad, Bapak Haji Budi, dan Ustaz Arifin, para asatidz pengurus Masjid Jami' Nurul Yakin, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Bapak Idam Khalid bakso kumis ya, rajin ngaji ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Baiklah, halaman 37 paling terakhir ya. Masih tentang bab ridho
dengan qada Allah, ya. Apa yang Allah tentukan bagi kita semuanya bagus, meskipun kadang-kadang bagi kita nggak bagus, ya. Semua ada hikmahnya. Jadi yang paling bagus kita redho, kita terima, ya. Apakah itu bagus bagi kita, apakah itu nggak bagus bagi kita, ya. Kenapa? Karena semua manusia pasti diuji, nggak ada yang nggak diuji, ya. Kata Nabi, asyadun nasi bala'an al-anbiya, summal amsalu fal amsalu. Yang paling berat ujiannya nabi-nabi, ya. Semakin taat kita kepada Allah, semakin berat ujiannya. Semakin ringan kita taat kepada Allah, semakin ringan ujiannya, ya. Jadi ujian berat atau tidak itu tergantung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga yang lain, wa minha ma la yulazimuka. Ada juga ujian yang tidak selalu bersama kamu, ya. Ma la yulazimuka artinya tidak terus-menerus ada pada diri kamu. Kal masaibi, seperti musibah-musibah, kan nggak selalu kan, ya. Begitu juga wal amrodi, penyakit nggak selalu, ya. Kadang-kadang kita sakit, tapi kebanyakannya sehat kan, ya. Nah, jadi mana yulazimuka, tidak selalu bersama kamu musibah-musibah, penyakit-penyakit. Wal faqati, al faqat itu sesuatu yang nggak enak lah, ya, termasuk penyakit juga lah semuanya. Tapi itu nggak selalu, ya. Kadang-kadang kita kena musibah, ya. Musibah itu apaan aja lah yang nggak enak, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal anfus, yaitu kekurangan jiwa, maksudnya kematian, ya. Ini sudah ada itu disebutin oleh Allah, musibah-musibah yang ditimpakan kepada manusia. Nggak sama, ada yang ditimpakan musibahnya hilang harta, ada hilang kendaraannya, ada yang diuji dengan penyakit, ada aja dah, ya. Tapi itu malah yulazimuka, enggak terus menerus. Faharamun alaika anta tabarrama bisyai'in min dzalik. Haram bagi kamu untuk gelisah, ya. Tatabarram itu bahasa kita kayak kita gak terima dah gitu, ya. Mengapa? Karena itu jarang-jarang, nggak terus-menerus nempel sama kita, ya. Jarang-jarang, mungkin Allah kasih kesehatan kita selama 30 tahun sehat, sakit seminggu, ya kita ingat yang mana? Seminggu, ya. Padahal 30 tahun sehat, ya. Yang seminggu yang kita ingat. Jadi tidak pantas bagi kamu. Maka di sini dikatakan faharamun alaika anta tabarrama bisyai'in min dzalika. Sedikit pun kamu tidak boleh merasa gelisah. Aw tadza'a indahu jaza, ya. Jaza itu kayak orang stres gitu, ya. Kayak orang kebingungan, ketakutan, gelisah, ya, juga tidak boleh, ya. Tapi namanya manusia kan kayak tadi tuh kan tergantung kekuatan imannya, ya. Kalau imannya kuat, musibah sebesar apapun dikuat, ya. Tapi kalau imannya lemah, nggak kuat. Makanya ada yang mengatakan selama orang itu beragama, maksudnya dia taat, ya, dia tidak akan kena penyakit gila, ya. Apalagi orang yang taat beragama nggak mungkin gila. Sedangkan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Mengingat Allah hati tenang, nggak mungkin gelisah. Hilang harta, hilang nyawa, hilang kedudukan, pensiun, gagal dalam cinta umpamanya,
dia tidak bakal putus asa. Ya, nah, tapi kalau imannya lemah bisa gantung diri. Ya, umpamanya. Nah, jadi makanya nabi-nabi kuat ya. Ya. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Berarti semakin kita bertakwa, semakin banyak ujiannya. Tapi ujiannya itu ada jalan keluar. Nah, kan ada jalan keluar, jadi gampang begitu. Semakin kita bertakwa, semakin berat ujiannya. Tapi ujiannya itu selalu ada jalan keluar. Jadi jangan dikatakan yang bertakwa nggak ada ujian. Justru semakin dia bertakwa, semakin berat ujiannya. Tapi ujiannya itu ada makhraj, ada jalan keluar. Jadi seakan-akan ringan. Itu. Jadi kalau orang ingat Allah pasti hatinya tenang. Ya. Apalagi yang namanya musibah, kayak kematian. Kan tempo hari kan doanya tuh. Ya, ketika salah seorang putri Nabi memberitahu, mengirim orang kepada Rasulullah. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, putri kamu anaknya meninggal, bayinya." Ya. Nah, kata Nabi, pulang kita bilangin supaya sabar. Ya. Anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu Nabi takziah kepada putrinya yang meninggal bayinya. Ya. Kata Nabi itu, "Inna lillahi ma akhadha." Sesungguhnya bagi Allah untuk mengambil anak kita. Nah, dalam syarahnya, yang Allah ambil itu sebenarnya bukan punya kita, punya Allah. Semua yang Allah ambil punya Allah, kan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, meskipun anak kita yang diambil, tapi itu anak punya siapa? Punya Allah. Kita hanya ditugaskan untuk menjaga amanah. Jadi lillahi ma'akhadha, bagi Allah untuk mengambil apa? Mengambil milik Allah. Ya kan? Anak kamu milik Allah, bukan punya kita. Bukan punya kita. Kepunyaan Allah. Kalau Allah mau ambil, kasih enggak? Kamu enggak mau. Punya Allah. Ya. Walahu ma'a'ta. Dan bagi Allah untuk memberikan kepada siapa aja. Ya. Ada orang yang dikasih anak, ada yang nggak dikasih anak. Ya, ada yang anaknya diambil, ada anaknya yang nggak diambil, kan begitu kan? Nah, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan semuanya apa aja, semua ada batasnya. Kayak kita, kayak kedaluarsanya itu apa namanya itu? Expirednya, semua ada masa habisnya itu. Ajal kita ada masa habisnya. Semuanya, kesehatan ada masa habisnya, kekuatan fisik ada masa habisnya. Jadi ketika kita mengatakan lillahi ma akhadha, kita katakan bahwa bagi Allah untuk mengambil. Yang Allah ambil bukan anak kita, milik Allah, Allah ambil gitu. Nah, jadi musibah kayak harta, hilang harta. Harta kan bukan punya kita, punya Allah. Ya, waktu kita lahir nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita mati kagak apa-apa. Nah, selama kita hidup nih, kita punya harta. Itu harta punya Allah. Kita disuruh jaga, ini amanah. Ya. Nah, ketika Allah ambil, berarti kan itu milik Allah kan? Nah, jadi nggak pantas kita gelisah, nggak pantas kita stres. Tapi namanya manusia pasti ya, hilang sendal aja stres. Ya. Ada yang sendalnya hilang nggak ngaji lagi. Itu padahal ya, namanya sendal. Ya.
namanya sendal ya, sendal. Apalagi kalau ada barangannya lagi kan ya. Kalau ustadz ada barangannya lagi sendalnya hilang bagaimana ya. Kecuali dia mau pulang nggak pakai sendal juga nggak apa-apa. Kalau ada terusannya lagi nggak pakai sendal nggak enak gitu. Jadi apa aja jangankan itu topu tuh nggak topu tuh nggak topu ya. Topu tuh kain yang ada di dapur. Oh, yang nggak dicuci-cuci itu namanya topu. Kalau ada itu di situ, kita cuci nggak? Kagak. Berminggu-minggu kita kayak pegang juga kagak. Ada di pojok. Tapi ketika topu itu hilang, kita cari nggak? Cari. Mana nih topu nih? Nah, kemarin-kemarin ada di situ lu diam aja. Itu manusia tuh. Topu yang udah apaknya hilang masih dicari. Padahal waktu ada dimainin aja. Nah, apalagi motor, apalagi mobil, Masya Allah ya. Pasti secara manusiawi pasti ya. Tapi secara agama kita harus menerimanya. Habis bagaimana lagi ya? Karena semuanya ada hikmahnya. Bisa aja hilang diganti yang baru kan. Saya hilang, Ustaz ganti yang baru. Mahalan juga, baru berapa minggu hilang mahal gitu. Orang kecakapan ya. Sendalnya cakep ya. Kita ada acara di Keramat Jati ya. Yang lainnya itu paling cakep dah tuh. Hilang gitu ya. Untung amplopnya 2 juta. Jadi lumayan lah tuh ya. Coba kalau amplopnya 500 seri ya. Alhamdulillah ya, karena ada acara akikah bagus lah. Hilang, Masya Allah. Karena mau bilangnya mursal agak enak, baru banget beli. Itu, ya, ada gitu ya. Nah, jadi motor ada orang Jumatan motornya hilang, ya, itu diantaranya itu. Jadi ya awalnya sih gelisah juga, tapi kalau kita tahu, oh iya memang udah waktunya hilang dah. Ya. Habib Umar dulu di pasar Minggu itu kalau ada maling mencuri sendal, dulu sama saya kecil kalau habis Jumatan pasti ada maling yang ketangkep nyolong sendal, dikalungin itu. Habib Umar begitu juga, ada orang yang sendal ketangkep, karena Habib Umar jangan dipukul, kasih aja kasih gitu. Ya, itu berarti dia pengen banget tuh sendal ente katanya. Gitu. Habib Umar kasih, akhirnya orang itu nggak nyolong lagi dah. Gitu. Itu kalau di kampungannya itu di Istiqmal tiap Jumat selalu ada yang nyolong sendal itu. Dikalungin di anak itu, dipukulin juga itu. Sampai dulu tuh gitu, sampai sekarang masih ada juga. Gitu. Ya apalagi di kantor-kantor yang pakai sepatu, ya. Coba lihat tuh, sepatu ngiler juga orang. Ya. Nah dia orang kantoran, bagaimana itu? Ya. Itu jadi kagak tenang. Makanya ada yang penitipan sendal sepatu gitu ya. Jadi yang namanya manusia pasti ada gelisah, tapi jangan sampai berlebihan ya. Karena musibah ini kan mana yulazimuka, nggak terus menerus kan ya. Baik. Wa illa kullun laka antarallah, maka kalau tidak maka kamu semuanya harus tardo, harus redo, watas lama, dan kamu harus berserah diri. Ya kita terima, lah habis bagaimana? Ya kita kesel nggak balik lagi, ya udah, ya kita terima dah. Ini memang kalau kita nggak terbiasa, repot juga emang. Ya kalau udah terbiasa ya paham, lebih ringan penderitaannya. Tapi kalau yang nggak ngerti bisa stres ya. Itu ya, bisa apa namanya berminggu-minggu dia merenung gitu ya. Jadi orang yang beragama harus tahu bahwa semuanya itu memang sudah takdir Allah. Fa in lam tastati', kalau memang kagak bisa juga fal tasbir. Kalau nggak bisa redo, ya bagaimana orang sendalnya hilang redo, kan nggak mungkin. Kalau nggak bisa juga, fal tasbir, sabarlah, ya sabar, gitu, ya. Tapi ada juga ya orang soleh
kalau barangnya hilang digilang, ya. Karena alasannya katanya berarti tuh orang udah pengen banget tuh, ya. Punya gue ambil dah, gitu. Ya, yang udah sampai tingkat tinggi tuh begitu, ya. Kalau kita nggak mungkin gitu, ya. Jangankan lain kan, kalau udah derajat tinggi kayak Abu Umar tuh malah dikasih ambil. Ya. Karena apa? Karena kata Abu Umar memang dia udah pengen banget ini. Yang lain kan banyak dia ambil kan, yang diambil yang itu berarti dia pengen banget tuh, gitu. Ya. Jadi nggak boleh dipukulin, nggak boleh disakitin, gitu, kasih aja lah, ya. Baik. Jadi kalau nggak bisa reda, maka kita sabar. Wa tahtasib. Tahtasib itu mengharapkan pahala dari Allah, ya. Kita sabar mendapat musibah, kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah dengan hilangnya barang kita. Karena kata Nabi ada hadis, kalau kita punya pohon yang berbuah, ya, terus buahnya dimakan sama burung, sedekah. Ya. Buahnya dicuri oleh pencuri, jadi sedekah. Coba dalam Islam tuh. Jadi kalau buah umpamanya mangga kita sayang-sayang, terus ada yang petik, ada yang nyolong, itu jadi sedekah. Asal kita redho. Ya. Nah, jadi yang paling bagus, ya udah biarin dah. Udah hilang bagaimana, gitu, ya. Redho. Nah, kalau nggak bisa juga, kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Dalilnya qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ubudullaha birridha." Beribadahlah kepada Allah dengan redha. Karena redha ini puncak dari semua kenikmatan. Redha. Ya. Kalau sudah redha udah paling tinggi dah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha. Mardiyah, diredhoi, ya. Redha itu tingkat paling tinggi dah, ya. Nah, jadi kata Nabi, ubudullaha ta'ala birridha. Beribadahlah kepada Allah dengan redha. Ya. Allah suruh sholat, kita redha. Allah suruh puasa, kita redha. Allah suruh keluarin zakat, kita redha, ya. Allah suruh kita pergi haji, kita redha, ya. Yang disuruh kita redha, gitu, ya. Beribadah kepada Allah dengan redha. Fa in lam tastati', kalau tidak bisa redha, fa bis sabri, maka sabarlah ala ma takrahu, dari apa yang kamu tidak sukai. Yang umpamanya sholat kita nggak suka, umpamanya sabar. Sabar maksudnya sholat, puasa kita nggak demen, lapar, sabar, tetap kita puasa. Jadi apa yang kita nggak demen supaya kita sabar. Jihad, menuntut ilmu kita nggak demen, supaya sabar. Sabar maksudnya tetap kita belajar. Berinfak, bersedekah, pokoknya kita nggak demen, kita sabar, jadi tetap kita berinfak, bersedekah. Khairun katsirun, kebaikan yang banyak saat kita sabar dari menghadapi apa yang tidak kita sukai. Khairun katsir, itu kebaikan yang banyak, apalagi zaman sekarang, ya. Senjata kita yang paling ampuh itu sabar. Jalanan macet, sabar, nyengir aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, apalagi lagi itu buru-buru. Waduh. Ya, kalau lagi itu buru-buru itu, biar trotoar gue naikin dulu. Kecuali lagi santai. Kalau itu buru-buru, udah nggak ada. Biar tinggal sejengkal juga mobil, riwatin juga. Gadogan, antum juga. Ngerasain nggak tuh kalau lagi itu buru-buru? Nah itu, ya. Jadi yang paling bagus itu zaman sekarang sabar, ya. Orang naik motor nyari berisik, kita sabar, ya. Ada motor orang nyodok, sabar. Yo, kalau enak, yang enaknya timpalin lagi, kejual lagi tuh, hantam lo, enak nggak? Enak banget, ya.
ya, masya Allah ya. Orang lewatin kita kejar aja, ada di depan, hantumnya di belakang. Kalau nggak dosa enak banget dah. Ya. Ya. Itu, tapi dia nggak boleh, harus sabar. Ya. Itu dalam agama nggak boleh, hukum dunia juga tidak boleh. Nabrak. Ya. Pokoknya kalau naik motor, naik mobil, kalau pengen selamat satu aja, jangan nabrak, itu aja. Aman dah, biarin orang lain yang nabrak, asal jangan ente. Ya, yang penting ente jangan nabrak ya, dari belakang ya. Biar dia ngeri mendadak kayak pokoknya asal nabrak dari belakang ente salah. Biar ente kalau salah dia ngeri mendadak, nah ente jaga jaraknya kedeketan. Pokoknya asal nabrak dari belakang salah. Kalau mau nabrak dari depan, nah itu selamat ente. Bisa nggak nabrak dari depan? Nggak bisa. Nah, jadi supaya kita nih zaman sekarang nih, zaman fitnah, zaman kezaliman, senjata kita sabar, diam aja lah, biar supaya kuat. Kalau orang sabar nggak ada yang bisa ngalahin, nggak ada yang bisa ngalahin. Ya, itu kan yang jago bulat kan tuh ada kan, ya, yang jago bulat itu kan bolongnya gede itu, ya. Kalau dia nggak sabaran, ya, nggak bisa. Biar badannya kecil tapi sabar, juara dia. Itu. Jadi zaman sekarang ini khususnya ya, kita harus senjatain diri kita sabar. Susah. Susah. Sabar itu kayak kita makan yang paling pahit dah. Apa yang paling pahit? Masih itu kayak dia dimakan ya. Udah kebal bibirnya ya. Lidahnya. Pokoknya yang paling pahit dah. Nah, itu sabar itu seperti makan yang paling pahit. Tapi akibatnya enak nggak? Enak. Awalnya doang yang nggak enak, akibatnya enak. Tapi emang susah lah. Makanya kita latih. As-sabru bitasabbur. Sabar harus dengan dilatih dengan sabar. Al-hilmu bitahallum. Ya, sabar harus dengan dilatih. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu harus dengan belajar ya. Jadi bukan masalah ilmunya yang tinggi, bukan masalah jabatan yang tinggi ya. Tapi dia mampu mengendalikan nafsu. Sabar. Saya juga lagi belajar juga sabar ini ya. Masih belajar ya. Iya, masih belajar. Tapi kalau kita sabar, juara dah ya. Juara dah, nggak ada lagi yang bisa ngalahin, gitu ya. Kata Nabi itu, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bisur'ah. Bukan orang yang kuat itu orang yang jago gulat kayak sumo. Sumo itu badannya 400 kilo. Kita jogin nggak bakal nempat 400 kilo. Makanannya juga daging 3 kilo sehari ya. Supaya badannya gede ya. Kalau makan oncom kempes kan ya. Jadi makannya juga besar ya. Bukan itu yang kuat. Yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia mampu menahan dirinya saat dia marah. Jagoan lah. Coba lantar lagi marah sama bini tahan. Enak gak? lagi marah sama anak tahan, marah sama orang di jalanan tahan. Kalau ente mampu jagoan ente. Yang enaknya mah kalau lagi marah di rumah itu ada gelas, banting tuh gelas. Enak gak? Ada HP, banting HP. Waktu bantingnya enaknya luar biasa. Entar udah lama nyesal, udah baik aja nyesal udah. Ya. Ada TV, tendang TV, enaknya luar biasa. Ntar udah sadar baru udah TV udah hancur, HP-nya hancur, gigit jari dah. Itu akibatnya tuh kalau nggak mampu tahan marah, nyesalnya berbulan-bulan. Nikmatnya cuma sejenak doang. Ya, lagi marah ceriin bininya, cerai, sejuta cerai, jatuh. Kalau udah jatuh, nangis dua-duanya dah. Bagaimana lagi mau rujuk?
udah sejuta cerai, nggak bisa rujuk lagi, harus kawin dulu tuh perempuan sama orang lain. Nah kalau orang lain ceraiin, kalau kagak ya udah goodbye dah. Hati-hati ya, jangan pakai bilang cerai, jangan diam aja ya. Khususnya ini yang lagi berumah tangga ya, kalau marah jangan ada kata-kata cerai, janganlah. Yang lain aja atau diam aja dah, makan aja makan. Oh itu lagi kesel makan aja lah ya, enak gak ya? Bikin sepermi kayak tuh, makan aja, ngopi, makan kue, ngerokok lah sampai 2 bungkus. Daripada kata-kata cerai, nyesal yang tentang ada anak masih kecil itu ya. Makanya banyak ya orang yang ngerokok itu untuk menghindari mulutnya dari ngomongin orang. Jadi sibuk habis ngerokok, ini ngomong apa kan. Coba deh ngerokok ngomongin orang lah, ini lah ya. Kayak ngerokok pada girang ya. Alhamdulillah gue ngerokok ya. Jadi nggak ngomongin orang gitu ya. Jadi ada bagusnya juga tuh ya. Justru yang nggak ngerokok, yang ngomongin orang dulu tuh, dengan ngerokok aja lah ya. Ya. Dia mau ngomongin orang, dia ngerokok lagi, nggak jadi lagi, ngerokok lagi tuh. Selamat ya. Ya, jadi tidak ada menjelek-jelekan orang lain. Jadi yang paling bagus kita sabar. Kalau nggak bisa sabar juga, ya bagaimana? Ya, itu doang lah tuh. Ya, itu doang modal kita lah tuh. Ya, sabar dari menghadapi apa yang tidak kita suka. Ya. Wa laysa minar ridha syai'un ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i, dan tidak termasuk redha sedikit pun seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang bodoh. Apa? Minat toma'ninati inda tarkil ma'murat. Ya, dia merasa tenang ketika tidak melakukan yang disuruh. Ya, yang disuruh dia nggak ngerjain, dia merasa tenang. Nah, itu kan orang bodoh namanya. Ya. Au irtikabi ba'dil mahlurat, atau dia melakukan sebagian yang diharamkan oleh Allah ya. Itu bukan redho namanya ya. Sebagian orang-orang yang bodoh mengatakan redho itu ketika dia tidak melakukan yang disuruh atau ketika dia melakukan yang dilarang. Nah itu katanya tuh redho, katanya bukan redho itu ya. Redho itu melakukan yang disuruh, menjauhi yang dilarang, itu redho ya. Bukan melakukan apa, meninggalkan yang disuruh, melakukan yang dilarang, kan terbalik namanya itu ya. Bukan begitu ya. Baik, fa inna fi'lal ma'asi wa tarkat ta'ati mimma yuskhitallahu ta'ala. Fa inna, sesungguhnya, fi'lal ma'asi, melakukan perbuatan maksiat, wa tarkat ta'ati, dan meninggalkan taat kepada Allah, artinya tidak taat kepada Allah, mimma yuskhitallahu ta'ala, itu perbuatan yang menyebabkan Allah menjadi marah, murka ya. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita tidak melaksanakan taat, itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, ke anak saja kalau kita suruh belajar dia kagak mau, kita marah nggak? Marah ya. Ya, yang kita suruh dia nggak kerjain, sebagai orang tua marah. Yang kita larang dikerjain, marah nggak? Marah. Itu orang tua, sama anaknya dimarah. Ya. Dan marahnya memang marah benar-benar. Tapi kalau Allah marahnya itu ketika dia melakukan, kalau ditobat, dimaafin nggak? Dimaafin. Tapi kalau anak kita udah minta maaf, masih marah nggak?
masih marah juga. Itu. Nah, jadi perbuatan yang menyebabkan Allah murka ketika yang dilarang kita kerjain, yang disuruh kita nggak kerjain. Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yardallahu bihi. Bagaimana dia bisa redho kepada sesuatu sedangkan Allah tidak redho kepada dia. Jadi kalau kita pengen Allah redho, kita harus melakukan perbuatan yang diredhoi oleh Allah. Nah, bagaimana kita merasa redho kalau Allah kagak redho? Kan radiyatan mardiyah, itu kaidah tuh. Ya ayatuhan nafsun mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, jiwa yang beriman. Irji'i, baliklah, pulanglah wahai jiwa yang tenang. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu Allah. Radiyatan, dalam keadaan tenang, mardiyah, dalam keadaan diridai oleh Allah. Jadi radiyatan mardiyah, ada dua tuh. Dianya redha dan Allah meredainya. Jadi harus ada dua. Nah, kalau umpamanya kita redha, Allah nggak redha, bagaimana? Nggak mungkin, ya. Atau Allah redha, kita nggak redha, nggak mungkin. Nah, jadi harus ada dua, kita redha dan Allah meredainya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, in takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum. Kalau kamu kafir, sesungguhnya Allah maha kaya dari kamu. Artinya kekafiran kamu tidak menyebabkan Allah menjadi sedih. Ghaniyun ankum, ghaniyun ankum, Allah maha cukup. Ya. Allah maha kaya, maha cukup dari ibadah kamu, dari kekafiran kamu. Andai kata semua ini makhluk beribadah, Allah tidak untung, Allah tidak girang. Andai kata semua makhluk kafir, Allah tidak sedih. Jadi semua yang kita lakukan kembalinya kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Itu kaidah. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, kita harus tahu trik-triknya, trik-trik membaca ayat yang kita jadikan nanti dia jadi kaidah. Kalau kita sudah tahu ayat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ya, nanti kita bisa ngembangin. Biar kita nggak baca buku juga, kita bisa, kita tahu. Itu ada triknya tuh, ada teorinya, cara belajar yang cepat. Ya. Bukan sekedar hafal, tapi paham. Ketika kita paham, mungkin bisa menjabarkannya. Ya, andai kata kita nggak tahu hadis ini, asal kita tahu ayatnya itu, maka kita bisa menjelaskannya. Jadi semua yang kita lakukan, baik dan buruk, kembali ke kita. Ibadah kita buat kita, maksiat kita buat kita. Allah tidak untung ketika kita ibadah, Allah tidak rugi ketika kita tidak ibadah. Nah, jadi semuanya kembali kepada kita. Jangan mengatakan, kita nggak usah ngaji yuk biar Allah sedih, umpamanya. Ya. Kita nggak puasa Ramadan semuanya biar Allah sedih. Ya. Nggak bisa, kita yang sedih, Allah nggak ada haknya. Ya, semuanya kembali kepada kita. Fa inna Allaha ghaniyun ankum, kan kata in takfuru, jika kamu semuanya kafir. Fa inna Allaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah merasa cukup dari kamu. Artinya Allah nggak perlu kekafiran kamu. Artinya biar kamu kafir juga Allah tidak rugi, tidak sedih. Gitu, ya. Wala yarda li'ibadihil kufra
Dan Allah tidak redho hambanya kafir. Gak redho tuh maksudnya Allah akan menghukumnya begitu ya. Sedangkan manusia itu kan faminkum mayu'min wa minkum mayakfur, kan begitu kan? Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu pasti, nggak mungkin semua beriman, nggak mungkin. Bahkan yang masuk surga itu nggak sampai 1/4. Jadi 2/3-nya kebanyakan di neraka. Kayak majlis taklim begini nih, ya, banyakan mana yang ngaji sama yang nggak ngaji. Nah ini 1/4 nih di surga, ya. Itu. Jadi yang beribadah itu nggak banyak, yang taat nggak banyak, yang masuk surga bigori hisab aja nggak banyak. Itu, ya. Jadi kebanyakannya itu di neraka. Bahkan ada hadis kan, ummati taftariku ala sanati wasab'ina firqah. Semuanya di neraka illa wahidah, kecuali satu. Berarti yang 72 semuanya di neraka kecuali satu. Nah itu yang bersama Rasulullah SAW. Nah jadi ketika ada orang yang kafir, Allah nggak redho, meskipun hidayah itu dari Allah. Yang Allah redhoi adalah orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir itu dia tobat, dia masuk Islam, Allah redho gitu ya. Jadi kekufuran tidak diredhoi oleh Allah. Nggak diredhoi maksudnya Allah akan menghukumnya begitu ya, karena kita disuruh beriman. Oleh karena itu maka kita ini yang sudah beriman supaya bersyukur mendapat nikmatul iman. Mahal. Kita bisa ada di majelis taklim ini mahal. Oh, luar biasa. Pak Marzuki nih, ya, dia sore-sore udah selesai katanya, ngomong ngaji aja dah, ya. Itu cakep nggak tuh? Cakep. Asal dia sehat, nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Saya ingat saya paling ada 2 hari 3 hari dia sakit, tapi jarang sakitnya. Bayangkan kita sakit. Ya. Dia hujan-hujan dia datang, sholat jenazah dia datang. Dalam Khalid ya, udah mulai ngaji, nggak ada 2 bulan yang ngaji nih. Ya. Baksonya ditinggalin dah, ya, biarin orang lain yang pegang lah, ya. Ngapain ngurusin bakso, ngaji aja dah, ya. Gitu, ya. Ya. Itu, ini iman mahal. Mengapa kita wajib syukurin? Jangan sampai lepas. Kalau udah lepas nggak balik lagi dia susah. Ya. Itu ada jamaah saya, dia mantan orang pajak. Rumahnya saya datang tuh, di dapurnya saja akuarium, sekitarnya akuarium, temboknya itu kita nonton jebol bisa kalap gitu ya. Itu ikan laut semua. Rumahnya besar, ada telaganya, di bawahnya ada pesantrennya. Di Kampung Kandang tuh ada pesantren anak yatim. Dulu saya datang tuh baru-baru dia bikin pesantren. Di depan rumahnya ada musola cakep. Dan dia bilang saya selagi tugas dulu, ya, itu dari hotel ke hotel tiap hari. Kalau nggak di Jakarta, keluar daerah, ya, mantan orang pajak. Ya. Kata dia sekarang setelah saya pensiun, baru saya rasakan nikmatnya hadir di majelis taklim. Dalam hati anak enak, itu udah kaya, mau ngapain lagi? Itu dia ikut jamaah tabligh, bawa tongkat, pakai baju, pakai imamah. Kalau nggak tahu sih kira ustadz itu, ya. Ikut jamaah tabligh, paling nginap ke masjid. Orang rumahnya gede banget, tidak tidurnya di masjid. Ikut jamaah khuruj, kemana aja nggak keluar itu. Nah, tapi mobilnya Mercy yang mobil Jeep. Coba jamaah tabligh nginep di masjid, mobilnya Mercy yang mobil Jeep gitu, yang Mercy-nya mahal itu. Jadi dia pakai tongkat, pakai baju jubah, pakai imamah. Kata dia, alhamdulillah, ini baru dunia katanya.
Nah, yang dulu mah nggak enak sekarang nggak enak kan. Gitu. Nah, terus teman-teman ente gimana? Anda putusin. Banyak yang nelfon ajak makan, nggak ada. Goodbye, selesai. Sekarang dunia saya ini ngaji dari masjid ke masjid katanya. Cakep gak? Nah ini kita jangan begini nih, pengen jadi pejabat. Ini yang enak. Nggak usah jadi pejabat. Masuk penjara oleh KPK baru nyesel 10 tahun di penjara itu. Ini yang enak begini. Enak. Sehat banget. Ini bentar lagi udah Isya, selesai. Yang di rumah kaget udah pulang aja. Cuma memang kalau kita ngaji perasaan lama. Perasaan. Tapi kalau nonton bola 2 jam enak. Kalau ngaji paling susah. Mata ngantuk, pantat panas, udah nggak ada enaknya lah. Tapi kalau kita sabar, enak, nikmat, sehat. Cuman kita nggak ngerasain aja. Sehatnya nih ada di Majelis Taklim. Ini kata Nabi, raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Coba tuh, beruntung kita nih, bersyukur bisa hadir di Majelis Taklim. Jadi begitulah kita disuruh redha. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah redha. Lihat tuh. Ya, kita kafir, Allah nggak rugi. Ya, kita bersyukur, Allah redha kepada kamu. Makanya disuruh kita banyak-banyak bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang masuk surga aja masih bilang alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata-kata alhamdulillah ini lebih mahal daripada nikmat yang kita dapat. Kita dapat nikmat 1 M. Terus kita bilang alhamdulillah, lebih tinggi mengucapkan alhamdulillah daripada 1 M-nya. Itu menurut ajaran Islam. Kalau menurut kita 1 M alhamdulillah sih apaan? Justru mengucapkan alhamdulillah itu lebih tinggi. Karena itu susah mau bilang alhamdulillah. Paling ya segini. Kapan alhamdulillah? Susah kalau nggak dibiasain. Ya. Makanya kata Allah banyak banget ayat wa qulu alhamdulillah. Baiklah ya, sampai alhamdulillah.